Saya record dulu. Halo guys, selamat malam. Sorry ya, kemarin aku nggak bisa, masih di jalan, jadi baru bisa sekarang. Semoga kita masih semangat. Ini siapa yang belum join ya? Oh, Mas Bagas nih. Gimana? Assignment-nya apakah sudah selesai? Atau masih ada kendala, atau masih error-error? Udah kelar nih semuanya nih. Aduh, baru review. Advance assignment dikerjakan guys ya. Itu ada yang soal cohort itu kayaknya itu harusnya bisa dijelasin sih sama Kak Tegar soal cohort. Oke, kita mulai TL simulation-nya. Kalau yang kemarin masih ada pertanyaan nggak ya? Yang dijelasin di TL simulation sebelumnya tentang left join, terus group by, distinct gitu-gitu, having. Ini apakah masih ada pertanyaan tentang ini? Kalau enggak, kita bisa lanjut ke tes mesin yang kedua. Aman teman-teman ya. Oke, kita ke yang kedua. Nah, jadi untuk di TLS mesin yang kedua ini kita pakai datasetnya berbeda. Kalau kemarin itu kan soal basket itu bukan yang masalah ya, atau liquor sales, masih sama liquor sales sih sebenarnya, cuman pertanyaan-pertanyaannya agak beda. Dan ini menggunakan ya konsep hari Senin, Selasa, Rabu inilah gitu. Nah, mungkin kita bikin query bareng-bareng aja. Nah, pertanyaan pertama adalah calculate monthly total sales in 2020 dan total sales prediksi 2021 by city. What is growth rate of sales in 2020 to 2021? Nah, ini kita diminta untuk menghitung monthly sales-nya perbandingan antara 2020 dengan 2021, terus nanti kita cari growth-nya itu berapa gitu. Nah, ini sama kayak bulan Juni di 2020 sama bulan Juni di 2021 itu growth-nya naik atau turun sih gitu. Jadi kalau soal nomor 1 ini mintanya seperti itu, kemudian di group by city. Nah, mungkin kita kenalan sekali lagi kali ya sama datasetnya. Bentar. Ini terus disebutkan. Ya, coba run. Ini BigQuery bukan Bill. Ya apa? Cliff. Iya, BigQuery Kak. Ternyata tidak mau. From BigQuery kayaknya ada Oh iya, ada BigQuery. BigQuery-nya ya. Yang ini ya. Oke, kita kopas dari yang kemarin aja guys. Thank you Kameli. Ini kemarin dipakai sama tim. Oke. Kita kenalan lagi mungkin sama datanya. Di datanya itu ada data apa aja sih? Kira-kira ada date, kemudian ada sales dollar. Jadi ini daily. Ya, ini data daily. Kalau misalkan kita mau urutkan dulu order by 1, descending, dari yang latest gitu ya. Nah, layarku kecil guys, lihat, semoga kelihatan ya. Oke, ini udah ada store name, udah ada city. Nah, pertanyaannya adalah kita diminta untuk berarti kan kita mau menghitung di 2020 dulu nih, monthly-nya di 2020 itu ada berapa di group by city. Karena datanya ini terpisah 2020 sama 2021, jadi kita bikinnya pakai CTI, pakai width gitu ya. Nah, apa aja yang mau kita ambil?
Karena kita mau butuh city, kita pakai city. Kemudian aku pengen mencoba pakai referensinya Kak, pakai koma di depan. Kita ekstrak aja karena kita cuma butuh bulannya, angkanya bulan gitu ya. Kita mau ambil mon from date, kita jadikan namanya bulan. Kemudian kita mau cari sales dolarnya gitu, berarti kita sum sales dolarnya. Ini pakai agregasi ya. Sales dollars pakai S enggak? Ya pakai S. Kita kasih nama total sales day. Nah, karena kita mau pakai agregasi, jadi harus di group by. Group by-nya adalah berarti di bulan dan city. Kita group by 1, 2. Taruh dulu. Apa nih errornya nih? Nah, errornya karena ada order by di sini nih guys. Order by itu di paling terakhir. Yang kita tadi siapa yang mengingatkan ya? Makasih. Nah, apa guys? Sering-sering ketemu error, aku senang banget soalnya kalau ketemu error. Masih error guys. Grup by-nya Gil. Astaga. Grup by-nya kenapa emang? Kurang 1, baik. 2. Kurang baik. Ya, apa guys? Mantap. Ini ngetes Alvin nih, ngetes kita nih sebenarnya. Masih semangat nih. Oke. Supaya jangan by city deh, kita memang by mon aja. Ada boleh deh, kita grup by dua-duanya, by ini juga by desi dua. Oke. Ya, udah nggak apa. Ini ASC aja, sorry. Nah, ini kan udah jadi ya 2020 ya. Jadi kita mau lihat yang 2021 sekarang kan datanya beda, makanya kita harus bikin. Biasanya aku gini sih guys, jadi di run dulu baru kita jadiin ke with 2020 sales misalkan 2020 S. Lift itu nggak di condition 2020 apa udah ya? Udah ini soalnya ini datanya 2020 Kak Meli. Thank you. Oke. Nah, sebenarnya sama persis data 2021 sorry, coba kita cek from, cuma beda nama kalau nggak salah, predict. Namanya apa ya? Sales predict, oke. Kita run selection aja. Apa nih salahnya nih? Astaga, 2020 masih ternyata guys. Nanti satu. Ya, datanya sama ya, sama persis. Sama persis, jadi kita tinggal kopas saja. Ini kita kopas aja dari sampai sini. Jadi langsung kita bikin with. Sorry. Sales 2021 S. Masukin datanya ganti di sini. Oke. Slide-nya dihapus. Coba run. Ya, error karena ada slide-nya salah. Oke. Karena kita udah punya dua-duanya, karena ini masih salah sih. Aku penasaran, kita coba run selection aja. Ya, berhasil ya 2021 ya. Dia salah karena dia kalau misalkan kalian with gini terus di run pasti salah karena nggak ada input, nggak ada outputnya gitu. Maka kita butuh select lagi di bawahnya sebagai main query-nya gitu kan. Nah, sekarang kan yang kita expect adalah kita punya
apa ya, 2021 dengan 2020 dengan 2021 itu di bulan dan juga city yang sama gitu kan. Tapi data salesnya beda 2020 sama 2021 gitu. Nah, maka dari itu kita butuh menggabungkan dua data ini pakai left join. Nah, untuk itu kita coba city. Pertama jelasin tunggu city dulu. Ini nanti dia pasti akan bingung dulu, nggak apa. Biarin sudah cari mon. Terus kita mau manggil salesnya tadi ya. Ini 31 deh. Nah, untuk menghindari ada nilai sales yang nol gitu ya, yang nol value gitu. Karena kalau nol value kan nanti dia apa ya, tidak bisa dihitung gitulah. Kalau misalnya kita mau lihat growth itu kan harus something dikurangi something. Kalau nol itu kan sesuatu yang tidak ada gitu. Instead of nol kita ganti dia ke nol, angka nol gitu. Nah, supaya kita mencari nol value itu kan kita pakai Wallace ya. Nah, kita pakai Wallace untuk dua-duanya, jadi total sales 2020 namanya dia. 2020. Oh, pakai ini lagi. Kalau kita cari, kalau misalkan ditemukan 0 di total sales 2020 ini, maka kita ganti ke 0. Namanya gitu. Nah, terus kita cari yang 2021. Nah, Maksudnya yang diganti 0 tuh yang 0 ya? yang 0 Kak, NULL, yang blank. Oh, oke, thank you. Ya, sama Kak. Soalnya kan kita mau menghindari kalau something dikurangi 0 kan nggak ada kan guys. Jadi kita ganti 0 angkanya. Nah, ini from-nya bebas mau pakai yang mana duluan sebetulnya. Tapi kita karena lebih kecil, 2020 aja didahulukan. Baru kita left join ke sales 2021. Kadang-kadang itu ada tips bahwa supaya efektif query itu kita left join itu dari tabel yang besar ke tabel yang kecil. Tabel yang kecil di left join kan ke tabel yang besar gitu maksudnya. Berarti yang tabel yang utama ini from ini harus biasanya lebih besar supaya query kita lebih efektif gitulah intinya. Nah, left join-nya apa yang mau kita samakan? Jadi dari dua data itu kan kita punya city dan mon yang harus sama gitu ya. Bulannya harus sama dengan city di bulan tersebut gitulah. Nah, apa yang mau kita samakan? Kita mau panggil sales 2020 yaitu mon-nya. Nah, ini mon ya. Ya, sama-sama mon. Sama dengan sales 21 titik mon. Titik itu untuk titik itu untuk menggambarkan kolom yang mau kita pakai, guys. Nah, terus N karena kita beli city juga, dia harus dikasih juga city. City gini. Oke, nah ini harusnya sudah ketemu nih harusnya. Nah, dari sini coba kita run ya. Ini aku feeling error sih karena di sini ada error, tapi kita run aja. Nah, kolom city is ambigu sebenarnya. Nah, city-nya ini dia tuh bingung karena di dua kolom ini ada nama sama-sama city kan. Ini tidak kasih nama city deh. Biar nggak distinct aja, nama city. Nah, karena sebetulnya city di 2020 dan 2021 sama, jadi udah kita pilih salah satu aja nggak apa-apa. City, sorry 2020 aja. Monnya juga pasti bingung dia. Ya kan bingung kan, monnya juga ambigu. Kita pakai 2020 mon.
Apakah berhasil? Ya, berhasil ya. Jadi di akhir ini salesnya di bulan 10 itu di 2020 sekian, 2021 sekian di angka 0. Ini kok 0 semua ini. Ya, nah kalau gitu supaya kita CT-nya bagus, kita bisa tambahin filter CT is not null. Nah, lagi-lagi CT ini pasti dia bingung nih, tambahin aja CT is not null. Terus supaya bagus kita order by apa enaknya ya, CT sama mon aja berarti, CT sama mon. Nah, sudah kelihatan nih di Ackley di bulan-bulan selanjutnya. Nah, pertanyaan tadi kan berapa growth-nya ya. Nah, karena growth tadi maka kita kurangin seperti rumus yang tadi barusan dipakai sama Kak Agar. Jadi berarti apa nih, 2021 dikurang 2022 kan growth-nya kan. Ini nggak usah sales. Tetap pakai quals ya guys ya, supaya aman. Ini tanda kurung, udah kurungnya ini ya, dibagi sama yang sebelumnya. Kalau sudah kita sebagai S growth. Kita lihat apakah berhasil. Ya, gini ya, udah dapat ya. Jadi di April ini di bulan 1, di bulan Januari, comparison antara 2021 dengan 2020 adalah ternyata naik berapa nih berarti nih? 41%. Ya, 41%. Nah, ini kalau preferensiku nggak usah dikalikan 100, nggak usah dikasih persen-persen di belakangnya, di convert kasih persen, biarin aja seperti ini. Tapi kita harusnya paham lah kalau misalnya kan ini itu 0,41 berarti artinya 41% sebetulnya. Karena kalau kalian pakai tools apapun nanti biasanya itu udah disediakan format sama tools tersebut gitu. Ini mau dilihat dalam bentuk persen atau dilihat dalam bentuk desimal atau berapa angka belakang koma gitu-gitu biasanya sudah disediakan. Jadi ini dibiarin aja ya gitu. Oke, satu selesai. Dari sini dulu, apakah ada yang mau ditanyain nggak? Ya, Liv mau nanya. ya Kak. Kalau misalkan nih, kan sebenarnya 0 itu kan bisa aja itu nggak ada angkanya, bisa aja itu memang ada angkanya tapi nggak di entry kan gitu ya. Takutnya kalau kita ngisi 0 untuk growth itu kan pasti ada growth nih. Seakan-akan jadi turun 100% kayak ini ya. Jadi naik apa turun gitu. Padahal itu kan bahaya juga kan ya buat menganalisis sesuatu gitu. Ya, ya. Itu amannya gimana ya? Apa nulnya kita nggak usah ikutin atau memang bagusnya diganti nol? Soalnya beda banget kan. Ya, jadi ini kan tadi kita langsung pakai datanya ya. Sebenarnya kalau kita mau analisa tetap kita balik ke prinsip yang dijelasin siapa berarti ya? Pas kita data cleaning dulu. Ya, kita data cleaning dulu, kita ini dulu, kita cek dulu datanya dan sebagainya gitu guys. Kalau memang kosongnya itu berapa persen sih dari semua data? Misalkan kalau kosongnya ternyata cuma 10%, oh ya udah 10% ini kita bisa mengatakan bahwa oh ini mungkin error di database-nya, datasetnya ternyata dia nggak ketarik datanya atau seperti apa gitu. Kalau misalkan errornya ternyata 50-60%, wah ini berarti emang nggak diisi sama orangnya nih, berarti kita nggak usah pakai data ini gitu. Itu juga bisa gitu sih Kak Meli. Dan ini kita kan pakai 2021 secara umum langsung ya. Jadi mungkin nanti kita bisa, kalau ternyata datanya yang terisi itu cuma sampai 7-8 bulan aja, ya udah kita bisa pakai sampai sana juga bisa aja sih sebenarnya. Tergantung datanya gitu. Thank you, Liv. Oke, Kak, sama-sama. Ada yang mau tanya lagi tentang ini live joinan ini? Ya, terus sebenarnya teman-teman ya, kan si data tabel barusan kita bikin ini adalah tabel baru ya. Kalau kalian mau misalkan mau explore belajar coba-coba gitu, saya ini tabel final growth misalkan something ini tabel di bawah ini. Nah, terus nanti kalian mau ngembangin ini pakai select, like sama lead gitu. Karena ini
bulan 2 sampai bulan 3 itu kan ada bisa dimainkan kayak gitulah kurang lebih ceritanya. Oke. Nah, ini nanti jangan lupa di save query-nya, kemudian nanti kan akan keluar skema tabelnya kalau nggak salah ya. Ini di download BigQuery table, terus nanti akan muncul skemanya, kalau nggak salah mungkin kemarin udah dijelasin ya. Jadi itu akan digunakan dalam masukin ke Google Slide. Ya, aku nggak bisa apa-apa sih. Reski yang nggak bisa kopas. Kok nggak bisa kopas ya? Nggak bisa kopas. Oke, nanti aku kopas ya kalau udah bisa ya. Oh, ini ada komen. Oh, gara-gara itu nggak bisa dikopas. Nggak bisa kopas beneran Kak Reski. Nanti aku coba ini ya, cari tahu. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Jadi ini combine also city and zip code. Show is at city and zip code. Berarti jelas ini pakai concat. Terus which city zip code is rank 118 from the top cells in first half 2020 gitu ya. Di 6 bulan pertama 2020 itu yang city zip code yang rankingnya 118 itu yang mana gitu. Nah, berarti ini kita pakai data 2020 aja ya. Kalau aku biasanya pertama-tama langsung aja dipanggil dulu, kita bayangin tabel datanya seperti apa gitu. Apa yang salah nih? Untuk kita lihat dulu datanya. Nah, sebentar supaya bersih, kita kasih filter city is not null and zip code is not null. Nah, ini berarti kan kita mau menggabungkan city and zip code, berarti ada air strip zip code gitu ya, terus dolarnya dia berapa gitu. Nah, langsung saja kita mulai, kita pakai concat. Supaya mau kita concat kan city, kemudian kita mau pakai strip, kemudian kita mau menggabungkan dengan zip code. Ini concat, jadi kita kasih nama city zip code. Oke, kemudian kita mau sales dolarnya di sum ya berarti ya, karena dia nggak spesifik, maksudnya nggak dibagi per bulan kayak tadi kan, tapi dia mintanya di first half aja, jadi ya udah kita tinggal langsung di sum aja. Kita sum sell dollars as sales, namanya terserah guys, as sales udah cukup. Terus nah kita mau filter. Nah, ini filternya kalian bisa pakai apapun sih, mau pakai getrang, mau pakai satunya ekstrak, atau pakai langsung bitpin juga silakan, tidak masalah. Kalau aku coba mau pakai bitpin ya, where pakai filter, udah ada where-nya, ada n, berarti langsung tambahin lagi satu lagi n, ini biar bagus, tambahin ke bawah guys ya, n. Jadi kita mau pakai date-nya ini bitpin, tanggalnya formatnya mengikuti itu ya, 2020 01 bulan sampai tanggal, berarti 1 and 2020 bulan 06 sampai Juni itu 30 ya. Nah, ini supaya aman dikasih kurung di date between-nya. Nah, supaya nggak kecampur-campur sama yang lainnya. Nanti khawatirnya dia bingung, guys. Nah, karena kita pakai agregasi, jangan lupa di group by 1.
Kita run, apakah berhasil? Apa yang salah? Apa yang salah guys? Apa yang salah guys? Zip code. Did you mean zip underscore code? Oh ya, maksudku gitu. Oke, kita kasih. Nggak ada nama zip code ya, ada nama zip underscore code. Nah, udah kan segini. Ini total sales di 6 bulan ini. Kita udah pakai ini. Nah, sekarang kita mau cari rank-nya. Nah, karena kita udah punya ini, sekalian aja kita rank guys. Rank itu udah dijelasin sama Kak Tegar belum ya? Aku agak lupa nih kalau udah dijelasin atau belum. Udah ya, rank. Nah, rank itu kita meranking tapi bisa aja ada dua ranking yang sama gitu, kayak misalkan 30, 20, 20, 19. Jadi ranking 2-nya ada 2. 1, 2, 2, 3. Itu rank gitu. Kalau mau urut pakai row numbers namanya. Nah, kita mau rank over order by, ini udah ketentuan ya. Rank dalam kurung over, ini dalam kurungnya sebenarnya bisa diisi lagi yang lain nanti di dokumentasi BigQuery mungkin bisa dicek-cek. Order by, kita mau order by-nya some sales dollar. Nah, kita mau dari yang terbesar ke terkecil, dash ya, jadi urutan terbesar ke terkecil, kita kasih nama rank sales. Oke, all good ya, ini sepertinya sudah bagus. Kita coba run. Nah, ini udah jadi rank salesnya, tapi dia yang tidak urut ya, karena kita nggak meng-order by ranknya. Tapi kalau kita mau order by ranknya, kita coba bisa atau nggak kita order by 3, berarti of course ASC ya, ascending, tapi udah pasti default, jadi langsung aja di run. Nah, ini udah urut nih, Desmondes paling tinggi salesnya, semoga kelihatan ya guys ya. Nah, karena kita udah tahu ini, maka kita sekarang mau tahu rank yang 188 itu yang mana kan. Nah, sebenarnya kan hampir mirip sama having lah ya. Sama having, karena having kan untuk aggregate function. Cuman ini bukan having, ini window function yang pakai rank gitu. Maka kita harus jadikan tabel yang ini itu sebagai tabel baru gitu. Pakai apa? Pakai cd. Kita kasih nama top rank s select. Oke, nah baru kita panggil select, langsung mundur semuanya from top rank, langsung. Nah, ini bisa dipanggil nih karena si ranknya ini, si rank sales ini yang bawah ini sudah menjadi suatu kolom baru gitu kan. Jadi kita langsung bisa manggil dia pakai nama aslinya, nama aliasnya itu, yaitu rank sales. Jadi langsung where rank sales 188. Kita coba run. Yes, ketemu Desmondes 50311. Ini Desmondes di kecamatan sekian lah, salesnya total salesnya sekian, rank salesnya 188. Nah, nanti kalau sales ini kalian bisa pakai round ya, dibulatkan supaya angkanya lebih bagus gitu. Ya. Untuk rank ini apakah ada pertanyaan sampai sini? Apakah ada pertanyaan nih, guys? Kita Mas, ya Kak Adrian. kan tuh sebenarnya tanpa perlu pakai city bisa kan Mas, jadi di having gitu langsung rank. Nah, kalau window function itu nggak bisa di having, Kak Adrian. Kalau agregasi itu bisa, kalau sumnya ini bisa di having, tapi kalau yang rank ini nggak bisa dipakai having, makanya kita harus bikin CTI. Oh iya. Gitu. Thank you, Mas. Oke, sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Nanti di save query-nya terus ditunjukin skemanya. Nanti
Ya dijadiin PPT guys ya. Kan udah ada ininya ya, penjelasannya. Nah, mungkin kita coba pakai row numbers ya. Aku agak penasaran nih pakai row numbers. Kita coba bedanya row numbers sama persis. Nah, kalau tadi 118 itu adalah si Desmondes, apakah kalau kita pakai row numbers itu akan sama? Di 188 apakah Desmondes 50 311? Astaga, sorry, belum di selection. Masih sama ternyata. Berarti ya sih karena sales-nya sangat sangat unik ya, nggak mungkin sama ya, makanya dia akan sama. Karena kalau bedanya itu yang tadi ada descending nggak sih, Liv? Kenapa Kak? Karena descending sales-nya. Jadi row number-nya tetap paling tinggi nggak sih? Oh iya, cuman bedanya rank sama row number itu kalau misalkan kita punya data kayak gini 20, 19, 19, 18, 17, 16, 16 gitu ya. Kalau misalkan kita pakai rank sama pakai row numbers. Nah, kalau rank kita urutin dari teratas ini pasti rank 1, row numbers juga 1. Tapi karena yang nomor 2 sama nomor 3 itu sama, kalau numbers itu pasti urut karena kita mengurutkan row-nya gitu kan. Nah, ini rank itu biasanya ini akan sama karena angkanya sama nih di sebelah sini. Tapi ini akan lanjut 3. Itu. Kalau bedanya itu kayak gitu, guys. Kayak count berarti ya Mas, row number. Ya, row number itu kayak counts lah. Kalau di Excel itu 1 2 3 terus kita drag ke bawah itu lah. Itu row number itu kayak gitu kurang lebih. Tapi ya tergantung pertanyaannya ya. Kalau misalkan pakai rank, yang diminta rank ya memang rank 2 ada 2 dan angkanya segini gitu kan ya. Ya memang itu yang harus dipilih gitu kan, nggak apa-apa. Tergantung pertanyaannya. Oke, so far so good. Mas, sorry Mas, Ya, mau nanya boleh Mas? boleh. Itu kan di yang Windows function yang row di ke atas lagi Mas, boleh Mas? Nah ya, order kan setelah dollars tuh ada descending ya, itu tuh nggak bakalan berpengaruh terhadap posisi ranknya ya Mas ya? Walaupun dia, atau descending itu berpengaruh terhadap sel dollarsnya yang paling tinggi ke atas, ranknya tetap sesuai dengan urutan row yang ada di tabel rank sales ke salesnya itu Mas, sorry, clear nggak Mas? Oh ya. Jadi rank sama row numbers itu intinya kita mau memberi ranking kan, memberi nomor urut lah kepada data kita. Nah, data kita itu diurutkan berdasarkan apa sih rankingnya, kan gitu maunya itu. Nah, kalau di sini rank over itu kan apa ya? Dirankingkan atas sesuatu gitu kan. Over kan atas sesuatu gitu kan. Jadi dirankingkan atas sales dollar tapi dari terbesar ke terkecil. Jadi makanya datanya akan acak gitu kan, awalnya kan acak. Nah, habis itu kita urutkan terbesar ke terkecil pakai di sini karena descending berarti kita urutkan terbesar ke terkecil, baru habis itu dia kasih ranking di sana kayak gitu. Kak Zahid. Jadi bukan urutan awalnya ya, tapi urutan ketika dia sudah di order by, diurutkan berdasarkan terbesar ke terkecil, baru dia dikasih ranking berdasarkan urutannya tersebut. Gitu. Menjawab nggak kira-kira? Thank you Mas. Jadi nanti kalau misalkan karena itu diselect, alias jadi rank sales, ketemunya dia ada satu kolom lagi rank sales, terus sampingnya row numbers berdasarkan sales tadi gitulah ya. Ya, betul. Lebih Thank you Mas. seperti itu. Oke. Nah, biasanya Mas itu boleh tanya nggak? Sorry. ya, Dimas, boleh. Kalau ini kan yang rank 188, kalau boleh dibantu nggak? Misalnya kita mau lihat yang lowest paling bawah dari top sales-nya atau yang paling tinggi sales-nya. Oke. Berarti kan kalau misalkan kita mau cari yang paling bawah ya berarti bentar.
Ini bisa pakai max sih mungkin atau pakai min. Coba ya, kita coba ya. Kita mau cari rank berarti yang paling atas misalkan. Coba nih guys. Rank sales. Bisa nggak ya? Kayak gini. Max nggak allowed berarti pakai having. Atau having juga nggak allowed. Pakai subquery bisa nggak, Mas? Nggak bisa juga. Pakai subquery untuk menentukan. Iya. Benar kalau misalkan kita mau cari yang tertinggi kan. Jadi di where-nya di subquery. Where? Nggak tadi aku. Kalau misalkan kita mau cari tinggi kayak gini aja nggak sih sama dengan 1 gitu nggak sih? Ini dalam in case kita cuma pengen tahu salesnya berapa dan city yang mana gitu ya, city zip code yang mana gitu. Nah, sebenarnya kan tinggal kayak gini aja. Nah, ini Des Moines 314 ini salesnya tertinggi di angka sekian gitu. Ini kalau kita mau tahu angkanya aja. Oh, ya udah tertinggi itu di sini gitu. Tapi kalau mau terendah ya berarti kita bisa ganti ini ke ASC karena dia akan mengurutkan ke terendah. Kemudian kita kasih ranking yang sama dengan 1. Nah, ini paling rendah nih sekian nih. Berarti di Grand Junction 50107. Ini yang paling rendah. Paling kayak gitu sih kalau misalkan kita mau tahu angkanya aja. Jadi kita mainin di ASC atau descending atau ascending-nya terus range-nya sama dengan 1. Kayak gitu mungkin masih Mas. Ya, I would say mungkin banyak cara ya, guys ya. Dan nggak ada yang salah sih. Kalau misalkan kalau mau pendekatannya pakai apapun, selama hasilnya sama, nggak masalah sih. Oke. Ya, kemudian biasanya ya di sini tuh ada partition by juga bisa guys tambahin. Ini kayaknya udah dijelasin sama Kak Tegar juga nih. Ada partition by something. Tapi karena ini city zip code-nya pasti unik, ya mau dipartition by city zip code juga pasti sama kan. Dia dipartisi atas dirinya sendiri gitu. Jadi makanya nanti angkanya akan sama. Cuman biasanya kita bisa pakai partition by. Dipartition terus di order gitu. Oke. Ini aku ganti balik lagi ya. Descending 188. Oke. Ada pertanyaan lagi soal rank sales, rank sama mungkin raw numbers. Aman. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir. Jadi ini get a comparison of sales in 2020 for each store name. Imagine you need to create Grab. Nah, ini yang tadi sih. Jadi kita itu punya data monthly untuk setiap kota dan tahun gitu kan. Kita mau menggabungkan jadi satu gitu supaya kita nanti punya time series yang panjang kayak Kak Tegar contohin tadi. Tapi ini for each store name ya. Ini for each store name. Kalau tadi kan kita pakai city yang atas. Ini kita langsung kompas aja guys dari atas guys. Karena harusnya sama sih. Sampai ini city sampai yang tahu nanti kita pakai store name. Nah, ini bukan city berarti store name namanya udah benar kan ya? Nggak salah kan? Store name store. Nah, kalau tadi kan kita mau mencari growth-nya, maka datanya harus dipasangkan gitu kan, di left join kan ke mon dan city yang sama. Tapi karena kita mau tahu datanya menggabungkan gitu ya, maka jelas kita akan menggunakan union all. Nah, tapi gini, karena kita mau time series, kita akan diperintahnya kita mau bikin grafik gitu trend of sales, maka aku menyarankan untuk tidak menggunakan ekstra karena ekstra tadi munculnya cuma bulan ya, cuma 6 gitu doang ya.
bukan menjadi sebuah data date type gitu kan, bukan dari date type. Nah, makanya kita ganti aja ke date trunk guys, supaya bentuknya masih dalam bentuk date tapi sifatnya monthly. Date trunk, kalau date trunk itu kebalikannya extract. Date-nya mau tak pecah ke month. Oke, sama juga sama. Dan ke month. Nah, mungkin kita bisa coba run satu dulu, 2021 coba. Nggak bisa diikutin namanya judulnya. Nah ini ya, ini karena dia itu date trunk, maka mecahnya bentuknya masih date nih, date function gitu. Nah, oke. Ini udah per store dan per bulan. Nah sekarang karena kita mau tahu datanya supaya panjang banget gitu, nah jadi kita unionkan datanya. Langsung aja select all from sales 20, union all, select from sales 2021. Supaya bagus kita order by ini satu apa satu ya, satu store dua mon, 1 2 kita coba run. Ya berhasil ya. Nah supaya kelihatan mungkin kita pakai salah satu deh sebagai contoh. From order by where, supaya kita di sini where store sama dengan si nama tadi. Ini namanya gini ya. Ini aneh banget, jangan ini. Salah, kita coba yang lain aja. Nah, supaya kelihatan growth-nya. Loh, kok error? Error. Kita coba cari error di mana ya. Aku udah bikin store-nya itu sama dengan 10 ini, tapi kenapa yang muncul kok semua store gitu. Nah, ada yang tahu nggak kenapa? Kayaknya ke filternya cuman yang sales 2021 doang, Mas Ali. Bener, betul Kak Rama. Jadi kalau kita mau pakai langsung store ini harus sajikan CTI dulu. Ini harus sajikan CTI dulu. Bebas sih kalau mau jadi CTI juga bisa, kalau nggak juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan kita mau jadi CTI ya katakanlah final ini jadi CTI dulu sampai union selesai, baru kita select tentang from final where. Nah ini harusnya udah bisa nih. Nah ya ini udah urut sih, tapi memang datanya kosong. Nggak urut ding. Oh ya urut. Nah ini kelihatan ya berarti ya. Jadi di si 10 hole in suite ini dari bulan 3, 7, 8, 10, 1, 2, 3 ini urut ke 2020 ke 2021. Seperti itu. Nah nanti kalau datanya udah urut gini baru kita bisa bikin explore data tadi pakai Google Data Studio. Jadi kita coba aja deh. Ini aku gabus dulu ya guys ya. Kita bisa pakai. Bikin baru aja.
Kita hapus aja. Dimensionnya dari chartnya ganti ke line chart, time series chart. Apakah dia akan otomatis? Yes, dia otomatis. Berarti kita berdata bulanan ya. Kita pakai bulanan aja. Februari, Maret, April, Mei, Juni. Ya, breakdown-nya nggak usah di breakdown sih harusnya. Terus metriknya bukan record. Record kan cuma menghitung ya, tapi kita mau pakai total sales 2020. Nah, ini tuh by the way, namanya itu akan ngikutin nama yang atas ya guys ya. Ini tuh akan ngikutin nama yang atas biasanya. Karena kita tadi menggabungkan by system akan ngikutin nama yang atas. Jadi ya sebenarnya ini bukan 2020 tapi total gitu. Nah ini ya sebenarnya udah sih, harusnya bentuknya gini. Ini kalau mau dipecah karena ya datanya daily guys ini guys. Supaya nggak daily gimana ya? Bagian mana lagi? Cuma ada mon. Ini kok daily ya? Jadi di sini kan udah mon nih, di sini jadi daily. Ya tapi harusnya kita nggak mon sih nanti. Tadi kayaknya harusnya year mon, tapi aku nggak bisa kebalik. Mungkin di sini nih bisa nih coba. Bukan date, tapi diganti ke year mon. Nah, nanti kalian belajar lebih lanjut di data visualisasi, cuman bentuknya kurang lebih kayak gini nih. Nah, kita udah bisa. Bentuknya panjang kan dari awal sampai akhir gitu. Atau tadi kan kita mau breakdown store, berarti ya, nah seperti ini. Ya, memang datanya yang dimau kayak gini, jadi kan kita udah bisa membayangkan maunya kayak gini, maka kita tadi query-nya menyesuaikan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, ini udah terakhir sih, soalnya udah habis. Mau tanyakan enggak? Mas, sorry Mas, bisa ke bawah bentar nggak Mas yang di query-nya? Yang order by itu berarti by satu itu satu berdasarkan dari sales yang 2020, baru 2021 ya? Iya, jadi kenapa aku tadi pakai bintang-bintang guys? Karena aku sudah cukup yakin bahwa format yang atas sama yang bawah itu sama gitu. Maksudnya urutannya ini sama nih. Urutannya sama. Karena kalau union all itu sifatnya bisa saling numpuk-numpuk dan nggak sama gitu kan. Apa yang bahasanya? Misalkan ini tuh dia terangnya di awal ya di sebelah sini gitu misalkan kayak gini. Nah, ini kan kalau di 2020 store-nya yang atas, kemudian mon, di sini mon baru store. Nah, ini kalau kita coba gabungin, ini harusnya dia nggak mau. Coba ya. Nah, salah, error-nya bukan karena itu. Error kenapa itu? Expected. Kita baca dulu guys. Expected but keyword distinct. Oh, distinct itu nggak bisa di tengah, distinct itu harus di awal. Coba kita bisa pakai distinct. Distinct itu harus di awal gini, distinct itu penempatannya. Oh, ini nggak usah di selection, langsung aja. Nah, union all as incontable types. Nah, tadi kalau misalkan langsung ditumpuk, dia kan nggak akan mau karena store sama mon ini beda type gitu. Dia nggak akan mau ditumpuk. Tapi
Kita coba ya, karena kan kalau kita mau manggil tabel di sini, itu kan kita bisa merubah urutannya gitu kan. Jadi mungkin kita ikutin yang atas saja. Berarti ini biarin bintang, yang berubah kan nanti yang bawah ya. Jadi yang bawah kita ganti ke apa dulu? Sorry, lupa store. Store, store, kemudian mon, kemudian total sesuatu. Itu satu. Nah, ini harusnya bisa coba. Ya, bisa. Ya, jadi nama aku pakai bintang karena aku udah cukup yakin bahwa atas sama bawah itu formatnya udah sama dan urutannya udah sama gitu. Jadi ya udah langsung aku bintangin aja gitu. Tapi kalau misalkan case-nya nanti datanya mungkin berbeda, mungkin database-nya itu 2020 yang ini sama dari satu yang predik itu mungkin formatnya berbeda atau seperti apa, bisa dipecah satu-satu kayak gini dan hasilnya juga akan sama kalau ditambahin gitu. Dan order by-nya ya basically order by dua-duanya sih karena sama kan, berarti ya order by 1 dan 2 gitu. Ya mungkin kayak gitu sih, Kak Syahid. Jawab nggak ya? Thank you Mas, thank you. Oke, sama-sama. Jadi mau tanyakan lagi soal ini. Nah, mungkin aku mau remind dikit. Nah, ini harusnya sudah bisa digunakan untuk mengerjakan advanced assignment ya, guys ya. Kayak monthly growth. Nah, tadi kan kita udah bahas nih monthly growth seperti apa, order buy-nya itu buy apa gitu. Tuh, dan jangan lupa kasih insight juga. Kayak tadi, oh ternyata turunnya itu setiap awal bulan, awal bulan, setelah lebaran gitu misalkan, atau ini datanya dalam bentuk apa nih? Monthly, berarti mungkin lebaran, atau naik itu ketika Natal gitu, akhir tahun gitu. Nah, itu insight seperti itu. Ini breakdown-nya by kategori sama growth. Ya, growth-nya sama kayak tadi lah. Seperti itu. Nah, terus ini sih guys yang ini belum dijelasin soal monthly retention cohort. Kalau cohort kan kalian udah tahu lah ya kalau cohort seperti apa ya. Cohort. Nah, bentuknya kan kayak gini kan cohort ya. Nah, gini ini di query bisa langsung membentuk tabel seperti ini guys kalau di query gitu. Jadi ya Wulsi nomor 7 itu kalian diminta bikin gini lah intinya. Tabel seperti ini. Tapi pakai query. Nah, untuk curi-curi start mungkin harusnya bisa akan dijelaskan sama Kak Tegar. Cuman ya banyak referensi lah ini bisa pakai SQL nih. Ini towards data science ini biasanya bisa dipakai nih guideline untuk bikin cohort analysis di SQL. Oh, harus bayar ya? Enggak deh. Kalau cohort itu apa aja sih biasanya dipakai? Oh, dia pakai CTI jelas gitu, dia pakai Detrang, kemudian dia nge-live join, nanti bentuk datanya akan seperti apa gitu-gitu, nanti akan jadi tabel kayak gini gitu. Nah, ini digabungin, semua tabelnya digabungin gitu-gitu. Nanti ini mungkin bisa dibaca-baca untuk nambahin advance assignment-nya gitu. Oke. Apakah sudah aman semuanya? Soal ini nanti aku copy, kemudian nanti aku upload ke YouTube lagi sih kayaknya kayak kemarin guys. Ada pertanyaan semuanya atau udah aman? Kalau sudah aman mungkin kita bisa akhiri, jadi kita bisa istirahat guys. Aman. Mas mau nanya. Boleh Kak Vira. Yang cohort itu periode yang diamatinya tuh berarti awal tahun 2022 Coba kita cek soalnya. atau 2019 Desember juga bisa masuk. Ini kalau di sini sih coming back from the following months in 2022. Jadi
bisa di-start di Januari 2022 sih, Kak Vira. Oke. Thank you, Mas. Oke, ini kalau di sini sampai 6 bulan guys, dia mintanya sampai 6 bulan aja, cuman kalau dilanjutin sampai aku lupa datasetnya kayak gimana sih. Cuman kalau misalkan datanya lebih dari 6 bulan juga diterusin aja nggak apa-apa, supaya nanti kan lebih panjang ke kanan gitu kan hasilnya. Nah, gambarnya lebih panjang kanan sampai 12 nih setahun. Gitu. Oke, ada yang mau tanyakan lagi? Aku kok nggak bisa ngopi ini ya? Kenapa ya? Iya beneran, udah. Oke, bentar aku stop record.